Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight, saatnya milenial menjadi inspirator. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang ternak tabungan. Ya, tips sederhana mengelola tabungan agar isi tabungan ini terkelola dengan baik. Ya, bagi teman-teman yang memiliki bisnis online shop, tentunya tidak asing untuk melakukan transaksi perbankan. Oke, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Informasi ini semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Jadi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama yaitu tentang bagaimana tips mengelola tabungan agar tabungan yang ada tidak tercampur dengan tabungan bisnis yang ada tidak tercampur dengan tabungan pribadi. Oke, saya menggunakan 3 tabungan dan 1 tabungan untuk tabungan investasi emas. Ini 3 tabungan yang untuk saya gunakan untuk transaksi bisnis saya. Ada 3 tabungan yang saya pakai, sebenarnya ada 4. Ada tabungan BRI ada 2. Ini BRI atas nama saya dan 1 lagi atas nama istri, tapi ya nanti saya akan jelaskan pengelolaannya di sini. Oke, yang pertama ini tentang tips pengelolaan tabungan untuk bisnis. Oke, jadi teman-teman, tips yang pertama yaitu setiap ada transaksi penjualan harus ada pencatatan. Nah, contoh akan saya tunjukkan ini, saya tunjukkan langsung bagaimana saya mencatat transaksi yang ada. Oke, ini contohnya seperti ini. Ini ada banyak sekali transaksi penjualan. Jadi setiap ada penjualan saya buatkan file pimpinan seperti ini. Sebenarnya ini ada 2. Yang pertama untuk pembeli dan yang satu untuk ini untuk saya, untuk file saya. Jadi transaksinya seperti ini. Setiap ada transaksi yang masuk, contoh ada pembelian paket reseller harga 805.000 dan ongkir 40.000. Maka ini ada yang masuk ke rekening karena ini sudah dipotong ongkir. Ini masuk ke rekening 765.000. Nah, saya catat dan semua transaksi, dan jangan lupa untuk ini rekening apa yang masuk, contoh ke rekening BRI dicatat masuk ke BRI, dan seterusnya atau ke BCA masuk ke BCA, ke rekening tulis Mandiri agar tidak tercampur. Oke, setelah pencatatan di sini kemudian saya masukkan ke buku besar. Nah, ini simpel saja nih, rata-rata simpel saja. Sini ada masukan, ini pemasukan sudah dipotong dengan ongkir, dan ini ada margin itu keuntungan. Jadi setiap hari, misalnya katakanlah ada 5 penjualan. Ini saya kasih contoh, misalnya ada 5 penjualan. Nah, dari 5 penjualan ini kemudian saya catat penjualan apa saja, produk apa saja, dan dalam 1 hari itu ada keuntungan berapa. Nah, setiap keuntungannya itu selalu saya pisahkan ke rekening istri. Ini kan rekening untuk bisnis, dan katakanlah dalam 1 hari ada keuntungan 500.000 gitu. Nah, keuntungan 500.000 itu saya langsung alokasikan, transfer ke rekening istri. Jadi biasanya kalau misalnya ada keuntungan 500.000, saya tidak transfer semua. Contoh katakanlah saya ambil 300.000 dan 200.000 untuk masuk ke tetap di sini untuk penambahan modal gitu, agar selalu bertambah gitu. Oke, dan setiap per bulannya katakanlah saya ingin menyisihkan kalau ada pendapatan berapa, saya sisakan 20% untuk investasi tabungan emas. Katakanlah saya setiap bulan isi tabungan emas, saya sisihkan 1 juta rupiah. Nah, selalu saya untuk simpanan lah, untuk simpanan jangka panjang, saya menggunakan tabungan emas Pegadaian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana tabungan emas Pegadaian. Dan ini mungkin bisa menjadi
niatnya ini untuk investasi, untuk nanti jangka panjang, untuk sekolah anak gitu, untuk pendidikan anak seperti itu. Oke, ini yang sharing-sharing yang pertama. Dan yang kedua yang akan saya sampaikan, yang akan saya sharing itu bagaimana tips agar transfer antar perbankan. Contohnya saya mau transfer dari BCA ke Mandiri, itu kan pasti kena dana administrasi 6.500. Nah, ataupun ke BRI ke Mandiri, BCA ke BRI, itu kan pasti kena biaya administrasi 6.500. Nah, tipsnya bagaimana agar tidak terkena biaya administrasi? Oke, di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Flip nih. Aplikasinya Flip. Ini namanya Flip. Teman-teman bisa download nih. Ya, Flip. Nah, ini sistemnya jadi ini kalau kita mau transfer ke rekening gitu, ke rekening teman menggunakan contohnya saya mau dari rekening BRI ke Mandiri. Nah, saya menggunakan panduan aplikasi Flip ini. Nah, tidak terkena biaya administrasi karena sistemnya seperti ini. Saya minta bantuan Flip untuk contoh, saya ingin transfer ke Mandiri dari BRI. Nah, BRI ke Mandiri, saya minta bantuan Flip untuk mentransfer uang dari BRI saya ke Mandiri agar tidak terkena biaya administrasi 6.500. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Silahkan teman-teman download saja aplikasinya, aplikasi Flip di Play Store. Nah, teman-teman bisa langsung buka-buka cari informasinya. Ini agar menghemat biaya ya, karena kan 6.500 lumayan kalau misalnya ada 5 transaksi dalam satu hari antar perbankan kan sangat lumayan sekali. Katakanlah 6.500 ada 10 transaksi, 6.500 kali 10 dari 10 transaksi kan lumayan tuh 65.000. Nah, ini salah satu sebagai solusinya menggunakan Flip ya. Bagi mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu aplikasi ini, tapi juga pasti banyak yang juga tidak tahu aplikasi Flip ini. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Inspirasi Insight, membantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.